أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian, semoga hari ini puasanya masih lancar sampai nanti menjelang maghrib. Anak-anakku sekalian, ada kisah sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Jahsy Amirul Mukminin yang pertama. Anak-anakku sekalian, tahukah Abdullah bin Jahsy? Mungkin anak-anakku sekalian belum pernah mendengar kisah sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy adalah putra bibi Rasulullah Umaymah binti Abdul Muthalib. Di samping itu, ia juga ipar Rasulullah karena saudara perempuannya adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Jahsy memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Karena itu ia termasuk di antara sahabat yang pertama masuk Islam, as-sabiqunal awwalin. Ketika Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahsy tercatat sebagai orang kedua yang hijrah setelah Abu Salamah. Bagi Abdullah, hijrah ke Madinah bukanlah pengalaman yang baru, tapi sebelumnya ia pernah hijrah ke Habsah. Hanya saja kali ini bersama istri, anak-anak, dan keluarga terdekatnya. Ketika Rasulullah SAW membentuk Laskar Islam, beliau memilih 8 orang yang dipandang mampu dalam berperang. Di antaranya adalah Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam kelompok tersebut, akhirnya terjadilah Abdullah bin Jahsy sebagai pimpinan. Sebuah bendera diletakkan oleh Rasulullah di tongkatnya dan diserahkan kepada Abdullah. Itulah bendera Islam pertama, dan Abdullah bin Jahsy memegangnya. Karena itu ia dikenal orang untuk pertama kali sebagai Amirul Mukminin. Setelah dilantik sebagai amir, ia diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan ekspedisi dengan tugas pengintaian. Rasulullah melarang untuk membuka suratnya yang telah diberikan oleh Abdullah. Setelah
2 hari perjalanan, Abdullah bin Jasim membuka surat tersebut dan membacanya. Bila kamu membaca surat ini, teruskanlah perjalananmu ke arah Mekah. Berhentilah di antara Taif dan Mekah. Amatilah gerak-gerik kaum Quraisy dan segera laporkan kepada kami. Sesuai perintah Rasulullah SAW, Abdullah bin Jasim meneruskan perjalanannya dan tiba di Nahlah. Di tempat tersebut mereka mempersiapkan pos pengintaian. Ketika mereka tengah bersiap-siap, tiba-tiba di kejauhan terlihat sekelompok kabilah Quraisy yang membawa barang-barang dagangannya. Abdullah bermusyawarah dengan pasukannya, apakah kabilah itu akan diserang ataukah tidak? Saat itu hari terakhir bulan haram. Jika mereka melakukan penyerangan, berarti melanggar kehormatan bulan haram dan mengundang kemarahan seluruh bangsa Arab. Jika dibiarkan lewat, mereka masuk ke tanah haram. Berarti membiarkan mereka masuk ke tempat aman karena di sana dilarang berperang. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyerang dan merampas harta kabilah itu. Mereka berhasil menewaskan seorang anggota rombongan Quraisy. 2 orang tertawan dan seorang lagi melarikan diri. Anak-anakku sekalian, Abdullah bin Jasim dan pasukannya membawa harta rampasan dan 2 orang tawanan itu ke Madinah. Begitu tiba di halaman Rasulullah SAW, beliau langsung marah karena Abdullah bin Jasim dan pasukannya bertindak di luar perintah. Rasulullah bersabda, demi Allah, aku tidak memerintahkan kalian menyerang, merampas, menawan, apalagi membunuh. Aku hanya memerintahkan kalian supaya mencari berita mengenai orang-orang Quraisy, mengamati gerak-gerik mereka, kemudian melaporkan kepadaku. Abdullah bin Jasim menyadari kecerobohannya, telah memberi peluang ampun bagi kaum Quraisy untuk merangkul kabilah-kabilah Arab guna mengusui kaum muslimin, bahkan tidak menutup kemungkinan akan mengundang agresi militer. Tak dapat dibayangkan bagaimana bertanya beban moral yang ia tanggung. Namun demikian imannya Abdullah tetap tegar. Dia selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka dengan turunnya ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Setelah ayat tersebut turun, tenanglah hati Rasulullah. Harta rampasan itu disita untuk Baitul Mal dan kedua tawanan diminta tebusan. Rasulullah setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Jasim dan pasukannya. Ketika terjadi perang Badar, Abdullah ikut berjuang bersama kaum muslimin. Dalam peperangan ini, ia cedera cukup parah pada saat perang Uhud. Terjadi sebuah peristiwa yang dialami oleh Abdullah bin Jasim dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu keduanya berada di sebuah tempat yang agak terpencil. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang paling kejam dan jahat. Aku akan berkelahi dengannya dan berilah aku kemenangan." Abdullah pun mengamini doa tersebut. Abdullah pun berdoa juga, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang paling kejam dan jahat. Aku akan berkelahi dengannya dan aku tewas di tangannya."
ketika perang Uhud berakhir, ternyata Allah mengabulkan doanya. Para sahabat menemukan jasad Abdullah bin Jahsy gugur seperti doanya. Hidung dan telinganya buntung dan tubuhnya tergantung pada seutai tali. Allah memuliakannya dengan pahala syahid bersama Hamzah bin Abdul Muttalib. Keduanya gugur dan dimakamkan dalam satu liang lahat. Itulah kisah Abdullah bin Jahsy Amirul Mukminin yang pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.